Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Okarina Ramayani, SPAK. Hari ini saya akan membawakan makalah tentang eh, patofisiologi penyakit ginjal pada anak. Sebentar ya, saya share screen. Untuk patofisiologi penyakit ginjal pada anak ini, sebenarnya kita membahasnya dari 5 topik bahasan, yaitu pendahuluan, prevalensi dan insidensi, etiologi, klasifikasi, dan tata laksana. Sebenarnya berdasarkan awitan, gangguan ginjal itu terbagi dua, ya, kakak dan eh, abang sekalian. Jadi ada namanya gangguan ginjal akut dan ada juga namanya gangguan ginjal kronik. Gangguan ginjal akut itu timbul mendadak dan waktu singkat dengan insiden di dunia 33,7%. Kemudian gangguan ginjal kronik itu biasanya gangguan pada struktur ataupun gangguan pada fungsi ginjal yang biasanya lebih dari 3 bulan. Nah, prevalensi penyakit ginjal kronik pada anak itu sekitar 55 sampai 60 kasus per 1 juta anak per tahun. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Data dari 14 rumah sakit pendidikan dengan konsultan nefrologi anak tahun 2017 ya, menemukan bahwa 212 anak mengalami gagal ginjal dan menjalani terapi pengganti ginjal. Dengan angka kematian itu sekitar 23,6%. Usia mulai terapi pengganti ginjal itu kalau kita lihat itu paling banyak adalah pada usia remaja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pada usia di bawah 7 sampai dengan ada yang masih baik. Tapi yang terbanyak memang di atas 8 sampai dengan 15 tahun. Nah, kalau kita lihat eh, abang dan kakak sekalian bahwa penyebab penyakit ginjal kronik pada anak itu yang terbanyak masih merupakan dengan etiologi sindrom nephrotic resistant steroid, kemudian diikuti oleh glomerulonefritis, kemudian ada juga yang dikatakan penyakit trombotik mikroangiopati, jadi seperti penyakit HUS, ya, hemolytic uremic syndrome. Sedangkan kalau kita lihat dari struktural dan penyakit eh, kelainan anatomi, itu bisa berupa cakut, yaitu congenital anomaly kidney and urinary tract, kemudian ciliopatis, jadi penyakit-penyakit silia pada ginjal, dan nephrolithiasis atau nephrocalcinosis. Nah, kalau kita lihat patofisiologi penyakit ginjal itu dimulai dari adanya kerusakan pada ginjal, itu akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke glomerulus. Akhirnya terjadi sebagai respon dari tubuh terjadi vasodilatasi. Jadi arteriol afferent dan efferent akan vasodilatasi. Kemudian tekanan intraglomerular akan meningkat dan akhirnya terjadi pembentukan jaringan sklerotik. Nah, pembentukan jaringan sklerotik ini akan menyebabkan kerusakan ginjal lainnya. Reaksi hingga timbul jaringan sklerosis kalau kita lihat
perubahan pada glomerulus itu akan mengaktifkan berbagai sitokin dan juga mengaktifkan renin, angiotensin, aldosteron. Dan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu perubahan pada perkembangan sel. Di mana kita ketahui sel ekstrasel matriks itu akan uh, meningkat sintesisnya dan degradasinya akan menurun, lalu terjadi deposisi daripada kolagen, ya. Peningkatan metaloproteinase inhibitor dan akhirnya terjadi akumulasi dari matriks ekstraseluler dan berujung kepada fibrosis renal ataupun glomerulosclerosis maupun renal interstitial fibrosis. Jadi kalau kita lihat kakak dan abang sekalian, progresivitas penyakit ginjal itu mulai dari injury, ya. Kalau ada injury, seseorang yang tidak ada penyakit ginjal sebelumnya bisa mendapatkan penyakit ginjal yang disebut AKI atau acute kidney injury. Tapi bisa juga berlanjut menjadi CKD atau chronic kidney disease. Bisa juga berlanjut menjadi end-stage renal disease atau gagal ginjal tahap akhir. Nah, yang gangguan ginjal akut tadi bisa membaik, tapi bisa juga berlanjut menjadi namanya acute kidney disease. Dan yang terakhir, yang CKD tadi bisa berlanjut menjadi gagal ginjal tahap akhir atau membaik ke baseline-nya daripada penyakit ginjal kronik. Jadi disinilah peran kita sebagai institusi ataupun sebagai insan kesehatan, ya, mencegah atau menghambat supaya jangan terjadi injury ataupun jangan terjadi percepatan perburukan progresivitas penyakit ginjal. Kalau kita lihat bahwa exposure itu bisa kita jumpai sejak masa prenatal, kemudian preterm, kemudian pada masa anak, sampai kemudian pada masa dewasa. Nah, pada masa prenatal itu biasanya berhubungan dengan malnutrisi ibu, defisiensi vitamin, maupun adanya diabetes pada maternal atau insufisiensi plasenta. Nah, pada bayi tentu akan terjadi gangguan pada perkembangan ginjal. Selanjutnya, begitu anak atau janin mau dilahirkan, nah di situ sebenarnya bisa terjadi berbagai exposure lagi, terutama adanya hiperoksia atau adanya reaktif oksigen stres, kemudian sepsis, kemudian inflamasi dan hipotensi akibat proses persalinan. Dan itu akan menyebabkan gangguan juga pada proses di ginjal yang dinamakan defek pada nephrogenesis. Kemudian begitu bayi lahir, ya, maka banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi terjadinya gangguan ginjal akut, seperti adanya sepsis, intraventricular hemorrhage, ischemic encephalopathy, extracorporeal therapy, dan suboptimal nutrisi. Kemudian pada masa anak tentu akan berlanjut menjadi eh, perburukan yang akan cepat jatuh ke penyakit ginjal kronik kalau tidak ditata laksana. Contohnya obesitas, malnutrisi, ya, hipertensi, ya, atau bahkan eh, hipertensi, diet yang mengandung garam tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam diagram ini, adanya diagram Venn. Diagram Venn itu sebenarnya menunjukkan eh, hubungan antara, ya, akut kidney injury atau gangguan ginjal akut dan penyakit ginjal kronik.
Nah, kalau kita lihat kriteria fungsional dari penyakit ginjal kronik itu adalah laju filtrasi glomerulus di bawah 60 ml per menit, tapi di atas 3 bulan. Dengan gambaran adanya kidney damage, yaitu perubahan pada ginjal. Lalu bagaimana dengan eh, kalau kita lihat AKI? Dan kalau AKI itu terjadi peningkatan pada serum kreatinin 50% dalam 7 hari atau peningkatan serum kreatinin 0,3 mg per desiliter dalam 2 hari atau ada oliguria. Ya. Nah, jadi kalau bisa kita gambarkan gambaran aki yang tidak membaik, ya, berlanjut progresif itu menjadi eh, CKD atau menjadi penyakit ginjal kronik. Eh, Setelah terjadi suatu penyakit ginjal kronik, ya, hal-hal yang memperberat injury atau memperberat trauma tersebut biasanya itu dihubungkan dengan datangnya berbagai sitokin maupun hormon-hormon yang seharusnya tidak datang pada keadaan normal. Ya. Misalnya pada sel-sel epitelial kita lihat adanya perubahan pada signaling pathway dari berbagai sitokin, kemudian mitokondrial function dan induksi oksidatif stres. Nah, itu juga akan menyebabkan peningkatan injury atau peningkatan kerusakan. Kemudian autopagi. Jadi autopagi ini biasanya akan menyebabkan perubahan pada level sitokin, inflamasi pada ginjal, dan akhirnya juga disfungsi vaskular. Ya, jadi bukan hanya vaskular di ginjal, tapi juga vaskular di tubuh seutuhnya. Nah, gejala gangguan ginjal pada anak bisa kita lihat di berupa gangguan pertumbuhan, ya, pucat, kelainan tulang, sesak napas, maupun edema. Nah, kalau dia sudah makin berat, maka gangguan eh, pucat, sesak napas itu makin tambah kelihatan. Ya. Gangguan pertumbuhan ini yang paling sering kita lihat yaitu terjadi stunted. Kemudian gejala gangguan ginjal pada anak yang lain bisa berupa protein urea, hematuria, leukosituria, demam berulang, dan hipertensi. Nah, biasanya gejala ini akan timbul dengan penurunan fungsi ginjal di bawah 60 ml per menit, maka protein urianya makin berat, atau mungkin juga terjadi demam berulang karena infeksinya sering terjadi, serta hipertensinya juga kronik sifatnya. Anemia atau keadaan di mana pasien akan mengalami pucat itu biasanya terjadi karena fungsi renal turun di bawah 15 ml per menit per 1,73 meter square. Jadi biasanya kita lihat pada diagram yang sebelah kanan, anemia itu terjadi oleh karena banyak faktor, terutama faktor lama eritrosit yang singkat, lama hidup eritrosit yang singkat, itu karena peningkatan kadar bun, kemudian adanya intestinal blood loss, ya, intestinal blood loss karena pasiennya itu pada pasien hemodialisis misalnya itu banyak sekali terjadi kerusakan dari pembuluh darah pada intestinal. Kemudian hilangnya darah itu akibat adanya terperangkapnya di dalam peralatan dialisis. Jadi kalau kita lihat multifaktor sekali hal-hal yang menyebabkan anemia pada anak dengan penyakit ginjal kronik. Lalu hipertensi. Penyebab hipertensi itu juga multifaktor. Biasanya berhubungan dengan overload cairan,
ya. Kemudian aktivasi renin-angiotensin, lalu hiperaktivitas simpatik, disfungsi endotel, dan hiperparatiroid kronik. Kenapa? Karena biasanya dengan adanya overload cairan dan aktivasi renin-angiotensin itu akan memicu perkembangan sistem simpatis dan disfungsi endotel yang lebih parah. Sehingga nanti lama-kelamaan hipertensinya makin tambah tinggi. So, tekanan darahnya juga tidak bisa diobati hanya dengan satu macam obat. Lalu bagaimana dengan asidosis metabolik? Nah, biasanya pasiennya kusmal ya terjadi jika laju filtrasi glomerulusnya di bawah 25 ml per menit per 1,73 meter square. Nah, ini menjadi suatu hambatan bagi kita karena kalau terjadi asidosis, maka semua obat tidak akan bekerja. Mau obat apapun tidak akan bekerja, antibiotik apapun tidak akan bekerja kalau sudah terjadi asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik ini tentu berpengaruh buruk terhadap fungsi sel dan meningkatkan mobilitas serta mortalitas. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan, ya, bahwa sebenarnya terlalu rendah, artinya total CO2 kan itu dipengaruhi oleh pH, ya. Nah, kalau total CO2 terlalu rendah juga bisa menyebabkan peningkatan progresivitas terhadap penyakit ginjal kronik, ya, demineralisasi tulang, ya, otot-otot skeletal katabolisme, dan peningkatan resiko kematian. Sebaliknya, jika serum CO2 ini juga meningkat terlalu tinggi di atas 30, ya, di atas 26 sampai 30, ini biasanya akan menimbulkan kalsifikasi, ya, peningkatan resiko gagal jantung, dan akhirnya juga meningkatkan resiko kematian. Nah, lalu gangguan tumbuh kembang. Kenapa ini terjadi? Bisa karena gangguan elektrolit. Seperti kita ketahui, anak dengan penyakit ginjal akan mudah terjadi hiponatremi, hipokalemi, bahkan hiperkalemi dan hipokloremi. Kemudian muntah berulang. Ya. Responnya inadekuat terhadap manajemen nutrisi. Jadi walaupun kita beri nutrisi, ya, tetapi respon tubuh itu tidak adekuat. Kemudian gangguan hormon. Gangguan hormon ini mempengaruhi pertumbuhan seperti growth hormone dan somatotropin. Lalu gambaran yang kita lihat pada anak-anak dengan penyakit ginjal juga akan terjadi osteodistrofi ginjal. Nah, ini berhubungan dengan asidosis metabolik kronik, ya, yang menyebabkan perubahan komposisi ion, resorpsi dan deposisi tulang, gangguan pembentukan vitamin D, retensi fosfat, dan hipokalsemi yang akan merangsang hiperparatiroid sekunder lagi. Kemudian akan menyebabkan bone turnover yang cepat. Jadi cepat sekali perusakan tulang. Jadi akhirnya timbul namanya fraktur ataupun bahkan osteodistrofinya makin berat. Jadi anaknya mengalami kecacatan, terutama kecacatan pada tulang-tulang panjang. Bagaimana cara kita jadi mendiagnosis penyakit ginjal ini? Kalau kita tidak punya alat periksa darah misalnya, ya, periksalah anamnesis yang cermat. Apa ada gejala-gejala dan tanda yang mendasari penyakit ginjal kronik? Kemudian pemeriksaan fisik, terutama eh, kakak dan abang sekalian, yaitu status nutrisi, terutama yaitu tinggi badan. Jadi sekarang pemerintah menggiatkan, ya, bagaimana supaya masyarakat kita itu tidak lagi stunted, tidak lagi pendek. Nah, pada gambaran status nutrisi anak-anak dengan penyakit ginjal kronik, biasanya kita jumpai gambaran stunted, ya. Nah, itu juga disertai dengan anemia dan tanda-tanda osteodistrofi tadi. Lalu pemeriksaan penunjang apa yang perlu kita lakukan? Jangan lupa kita periksa urinalisis, ya. Kemudian darah, kadar urium, kreatinin, analisa gas darah, dan elektrolit.
Bagaimana dengan pemeriksaan pencitraan? Jadi pemeriksaan pencitraan itu biasanya ultrasonografi ginjal, ya. Lebih sophisticated lagi biasanya kita pakai namanya mixocytouretrogram. Jadi ini untuk melihat bagaimana dinamika dari kandung kemih. Kemudian untuk melihat ada atau tidaknya eh, gangguan parenkim ginjal seperti adanya scar, itu biasanya kita pakai di mercaptoxycinic acid. Lalu bagaimana memperkirakan fungsi ginjal seorang anak? Itu dapat kita hitung ya dengan menggunakan formula SWOT. Formula SWOT ini cara menghitungnya ya K kali tinggi badan dalam sentimeter jika dibagi kadar kreatinin serum. Nah, K-nya itu berbeda-beda ya sesuai dengan perbedaan usia anak. Kalau bayi berat badan lahir rendah itu 0,34, untuk neonatus cukup bulan itu 0,45, untuk anak usia 1 sampai 13 tahun itu 0,55, anak perempuan yang berusia di atas 13 tahun itu 0,55, dan untuk anak laki-laki di atas 13 tahun itu 0,7. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian atau kakak dan abang, kita lihat untuk anak-anak di atas usia 13 tahun, kita pakai nilai konstantannya kan 0,55. Nah, 0,55 dikali tinggi badan dibagi kadar kreatinin. Itulah cara untuk mendapatkan laju filtrasi glomerulus. Di bawah 60 ml per menit, biasanya itu eh, mengalami penyakit ginjal kronik. Lalu bagaimana mempertahankan fungsi ginjal? Bisa dengan berbagai cara. Ya. Yang pertama ya tentu saja kontrol hipertensi. Ya. Yang kedua dengan kalau misalnya anak protein urianya masif, itu akan cepat jatuh ke fungsi ginjalnya lebih jelek. Makanya kalau bisa kita lakukan usaha-usaha untuk penurun protein urea. Kemudian juga hindari obat-obat nefrotoksik. Jadi berbagai obat antibiotik, terutama golongan aminoglikosida, itu adalah merupakan obat yang nefrotoksik. Kemudian beberapa obat-obat yang dijual bebas, seperti obat-obatan herbal, ya ada beberapa yang juga mempunyai sifat nefrotoksik. Kemudian awasi hiperlipidemia, ya, dan penurunan berat badan pada anak yang obes. Jadi anak obes ini juga menjadi satu eh, perhatian kita ya, supaya jangan terjadi eh, gangguan fungsi ginjal di kemudian hari. Nah, kalau sudah terjadi PGK, tentu manajemen diet dan nutrisi itu amat penting, terutama untuk pasien-pasien yang belum dilakukan dialisis, maka kita harus lihat adekuat kalorinya. Kemudian intake proteinnya juga adekuat. Diet low fosfat atau fosfat rendah pada makanan. Kemudian restriksi garam dan kalium, kemudian suplementasi vitamin. Jadi ini sebenarnya sangat membantu pencegahan progresivitas ginjal ke dalam tahap akhir yang sangat kita cegah. Kenapa? Karena nanti kalau sudah dewasa, makin makin tambah ke gangguan ginjal tadi akan cepat jatuh ke penyakit tahap akhir, maka dia kualitas hidupnya akan sangat terganggu. Jadi kalau butuh manajemen diet dan nutrisi itu merupakan satu hal yang penting kita lakukan. Kemudian dampak dari gangguan ginjal pada anak-anak yang paling sering adalah gangguan terhadap tumbuh kembang. Jadi jangan heran anak-anak kita punya pertumbuhan dan perkembangan yang tidak seharusnya sesuai usia. Kemudian peningkatan resiko kardiovaskular, ya meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas karena penyakit kardiovaskular.
Kemudian gangguan elektrolit dan asam basa yang pasti ini juga akan menyebabkan si anak sangat menurun kualitas hidupnya. Kemudian anemi dan hipertensi, kemudian juga terakhir gangguan tulang dan gangguan hormon. Lalu bagaimana jadi kita lakukan strategi ya? Strategi tata laksana penyakit ginjal kronik itu dalam. Jadi jangan tunggu dia jatuh ke dalam tahap penurunan fungsi ginjal atau jangan tunggu dia dalam tahap yang warna biru ini kidney failure ya. Tetapi lakukanlah screening, lakukanlah eh, reduksi atau pengurangan dari resiko gangguan penyakit ginjal. Kemudian memang sudah kita ketahui ada kerusakan, lakukan diagnosis dan obati baik eh, supaya jangan nanti progres ke penyakit ginjal kronik tahap akhir. Bagaimana kalau kita jumpai sudah dalam tahap penurunan laju filtrasi glomerulus, kita lakukan progresivitas itu kita perkirakan kira-kira berapa eh, bulan atau berapa tahun dia bisa jatuh ke dalam tahap penyakit ginjal kronik tahap akhir. Nah, kemudian harus kita obati juga komplikasi yang ada dan kita persiapkan ya untuk replacement. Jadi dalam tata laksana itu ada tiga hal yang sebenarnya dikembangkan untuk bisa mencegah ataupun untuk bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit ginjal. Yang pertama yaitu screening. Screening ini bisa screening pada kelompok berisiko, kemudian juga cegah paparan terhadap gangguan ginjal pada setiap anak. Screening berkala pada kelompok berisiko, misalnya kelompok obes, ya. Ini perlu kita lakukan pemeriksaan mikroalbuminuria. Kemudian screening pada anak dengan lahir prematur, misalnya dia dulunya lahir prematur, nah selalu dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya. Kemudian bagaimana cegah paparan terhadap gangguan ginjal? Kalau bisa hindarilah obat-obatan yang bisa menyebabkan nephrotoksik. Kemudian cegahlah uh, anak supaya jangan mengalami uh, penurunan fungsi ginjal mendadak, misalnya karena gangguan entah mencret ya, atau uh, DBD, demam berdarah denggi, atau luka bakar luas, itu semua harus kita cegah karena resiko dari penyakit tersebut akan jatuh ke perubahan gangguan ginjal dan akhirnya pasien akan menurun kualitas hidupnya. Lalu dengan pencegahan sekunder, ini berarti mencegah perkembangan ginjal. Ya, jangan sampai sudah dia tahap 3, sudah dia tahap yang progresif, ya, lama kelamaan dia akan jatuh ke dalam tahap yang paling berat, yaitu tahap 5, tahap gangguan ginjal disertai dengan memerlukan cuci darah. Nah, kita lakukan pencegahan perkembangan penyakit. Ini bagaimana caranya? Kalau dia protein urea, ya diberikan obat-obatan untuk mencegah atau menurunkan protein urea. Kalau dia mengalami infeksi ginjal, diberikan obat-obatan untuk bisa mencegah timbulnya uh, infeksi saluran kemih berulang, atau kalau dia misalnya hipertensi, ya kita beri obat supaya dia jangan sampai timbul hipertensi yang bisa merusak otak ataupun hipertensi krisis, hipertensi ensefalopati misalnya. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Nah, di sini kita sudah berhadapan dengan anak-anak yang sudah menjalani cuci darah atau menjalani uh, uh, renal replacement therapy namanya, ya. Nah, itu kita usahakan jangan sampai terjadi komplikasi. Contohnya, jangan sampai terjadi perdarahan, jangan sampai terjadi gangguan elektrolit, ataupun bisa juga kita lakukan dengan memberikan nutrisi yang sesuai dengan eh, kebutuhan anak-anak yang mengalami penyakit ginjal kronik.
Nah, kesemuanya itu kita lihat sangat berperan untuk mencegah angka prevalensi penyakit ginjal kronik di masa yang akan datang di Indonesia. Baik, terima kasih dari saya.